ayat 8. Yukaffir ankum, Allah menghapuskan, menutupi dosa-dosa kamu. Kaffara yukaffiru, yukaffir, cover. Buku ini ada covernya. Cover. Tertutup. Kenapa? Karena di cover. Bahasa Arab. Bahasa Inggris cover. Bahasa Inggris kaffara yukaffiru. Allah menutup dosa-dosa yang lama itu, ditutup Allah. Yukaffir ankum, ditutupi Allah kesalahan-kesalahan kamu. Setelah ditutupi Allah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah ditutupinya kamu sehingga tidak kelihatan dosamu, wa yudkhilkum jannat, dimasukkannya kamu ke dalam surga. Itulah yang selalu kita doa. Wa kaffir anna sayyiatina, tutupi dosa-dosa silap salah kami. Wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama orang-orang yang baik yang sudah bertaubat. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri. Waj'alni min ibadika salihin, jadikan aku hambamu yang saleh. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sahadis dikatakan, orang yang beristighfar, bertaubat itu 3 keutamaan. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak taubat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya makhraja, diberikan jalan keluar. Kita kalau sudah stres, depresi, suntuk, buntu, tak nampak jalan keluar. Gantung diri, bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta api, terjun, na'udzubillah. Kalau orang beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya nampak jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya faraja, ada kelapangan. Lapang itu letaknya di sini. Lapang dada saya, Ustadz, kata jamaah. Berapa banyak orang yang secara finansial mestinya lapang, ternyata sempit. Berapa banyak orang yang secara finansial mestinya sempit, ternyata lapang. Karena kelapangan bukan punya kita, tapi punya Allah. Bertaubatlah supaya nampak jalan, solusi, dan diberikan kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tak disangka, tak diduga. Karena dia sudah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana idealnya taubat ini? Idealnya yang paling bagus adalah ma min muslimin yuznibu dzamban, khilaf, silap, salah, summa yatatahhar, mandi, bersuci. Orang yang masuk Islam, mandi. Orang yang bertaubat, mandi. Pulang dari memandikan jenazah, mandi. Habis melahirkan, mandi. Habis menstruasi, mandi. Secara fisik, bersih. Secara psikologis, orang yang sudah mandi itu fresh. Mandi taubat. Apa beda mandi masuk Islam, mandi junub, mandi wiladah, mandi habis gila, mandi hari Jumat, sama, basah semua. Bedanya di mana? Innamal a'malu binniyat. Saya berniat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat. Rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah. Setelah itu beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca waktu subuh, siang itu tidak ada jarak antara dia dengan surga. Dibaca waktu maghrib, malam itu tidak ada jarak antara dia dengan surga. Kalau mati dia masuk ke dalam surga.
dengan syarat dan ketentuan berlaku, taubat nasuha, menyesal dalam hati, diiringi dengan lisan, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi. Berapa kali Nabi Muhammad SAW beristighfar sehari semalam? Wallahi Nabi bersumpah demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat mi'ata marrah, 100 kali, fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Jadi kita habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai sholat, di jalan kita tetap mengamalkan amalan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan ada orang-orang yang amalannya istighfar saja. Saya menemukan beberapa kiai, amalannya istighfar. Dari awal ngomong sampai saya pulang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia merasa banyak silap, banyak dosa. Kalau kiai, ulama, pewaris para nabi, tawaduk, matanya nggak pernah lihat dosa, duduk di pondok hanya baca kitab, ngelihat santri, istighfar, bagaimana dengan kita? Kita menganggap kita tidak minum khamar, kita tidak berjudi, kita tidak berzina, kita tidak LGBT. Terus ngapain kita beristighfar? Apa dosa kita? Padahal tidak sesuai antara syukur dengan nikmat, itu perlu kita istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku datang membawa nikmatmu padaku. Ini aku datang nih sekarang membawa nikmatmu padaku. Tapi apa yang kubalaskan? Wa abu'u bi dzambi, aku datang membawa dosa. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pikiran, nikmat hati, nikmat nafas, nikmat jantung, nikmat paru, nikmat buah pinggang. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku datang membawa nikmatmu padaku. Apa yang kubalaskan? Wa abu'u bi dzambi. Tapi aku malah datang kepadamu membawa dosa-dosaku. Faghfirli. Faghfirli. Ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosaku kecuali hanya engkau semata. Dalam makna sayyidul istighfar itu, kalau kita renungkan, kenapa orang yang keluar dari WC toilet dia mengucapkan ghufranaka, ampunkan aku? Dia tidak buat dosa dalam toilet, dia tidak korupsi dalam toilet, dia tidak berzina dalam toilet. Kenapa keluar dari toilet dia minta ampun kepada Allah? Ghufranaka. Karena guna lidah berzikir. Selama di toilet dia tidak boleh berzikir. Selama di toilet dia tidak menyebut Allah. Padahal mestinya lidah menyebut Allah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Maka dia katakan ghufranaka. Aku minta ampun kepadamu karena di toilet najis, tempat kotoran tadi aku tidak menyebut namamu. Ghufranaka. Ampunkan aku ya Allah. Begitulah halusnya pandangan melihat istighfar. Nah, istighfar, bertaubat, ini terus kita lakukan. Ketika saya merasa saya tidak berdosa, saya ustadz, saya tidak salah, saya tidak silap, saya tidak khilaf, maka saat itu saya sedang silap, khilaf, berdosa. Kenapa? Apa dosa Ustaz? Dosa saya adalah ketika saya merasa tidak berdosa. Kita senantiasa merasa bahwa kita kurang syukur, kurang tafakur, kurang membalas nikmat Allah. Di saat kita merendahkan diri di hadapan Allah, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kenapa malam ini disandingkan antara taubat dengan maaf? Karena taubat kepada Allah kemarin sudah Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 30 malam. Ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, seandainya aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa doaku? Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf.
tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau Maha Pemaaf, cinta kepada maaf, maafkanlah aku. Dengan Allah kita merasa sudah selesai. Kita yang merasa husnuzon kepada Allah. Maka disandingkan malam ini taubat, sekarang maaf. Maaf kepada manusia. Maaf diambil dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fun. Maaf. Maaf artinya angin yang menghembus pasir sehingga hilang bekas tapak kaki di atas pasir. Jadi kalau kita berjalan di atas gurun, telapak kaki manusia, telapak kaki keledai, telapak kaki kuda, telapak kaki onta, nampak. Ahli jejak akan melihat, oh ini ada 3 orang, nampak. Dia naik kuda, nampak. Ketika datang angin berhembus, hilang bekas tapak kaki. Hilang bekas tapak kaki itu bahasa Arabnya maaf. Lalu apa hubungannya dengan maaf? Hilang di hati, tak berbekas sampai seperti sedia kala, seolah-olah tidak ada yang pernah lewat lalu di atas pasir itu. Itulah maaf. Kalau kita berjalan di atas pantai, saya baru pulang dari pantai Lombok. Berjalan kita di atas pantai, ada bekas tapak kaki. Ketika datang ombak, lalu kemudian ombak berbalik ke laut, hilang tak berbekas. Itu juga disebut dengan maaf. Maaf artinya hapus sampai tak berbekas sama sekali. Maaf ini adalah sifatnya orang bertakwa. Surat Ali Imran 134. Wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Afina, orang yang memaafkan. Bagus buat nama anak, Afina, orang yang memaafkan. Hilang, tak berbekas sama sekali. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah afuun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Di dalam doa antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ditutup dengan doa yang ke-8, wa'fu anni, hapuskan sampai tak berbekas sama sekali. Ali Imran 134. Wal afina 'anin nas, sifatnya orang bertakwa. Maaf ini ada 2 sisi. Pertama, meminta maaf. Yang kedua, memaafkan. Tidak ada ayat dalam Al-Quran minta maaf. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, An-Nas. Tidak ada ayat minta maaf. Makanya ada orang yang mengatakan, saya tidak mau minta maaf. Karena tidak ada ayat Al-Quran meminta maaf. Kenapa dalam Quran tidak ada ayat minta maaf? Karena orang beriman sudah memaafkan sebelum diminta. Dalam hadis ada minta maaf? Ada. Loh, kok dalam hadis ada minta maaf? Karena Nabi akhlak tertinggi. Nabi minta maaf. Kapan Nabi minta maaf? Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini hari Rabu, Nabi minta maaf, naik ke atas mimbar. Man kuntu jaladtu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk. Ketika aku mencambuk kuda, ujung cambukku terkena dia yang berada di balik kuda itu, aku tidak melihatnya dan aku lupa minta maaf. Aku tidak minta maaf karena aku tidak tahu. Dia sakit hati mau membalas. Hadza zahri, ini pundakku, falyastaqim minhu, silakan balas. Nih, balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang kucaci maki, sumpah serapah, harga dirinya tersinggung, sakit hati. Hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqim minhu. 2. Yang pertama fisik, kulit, cambuk. Yang kedua non fisik, hati karena cakap, kata-kata, berbisa.
hancur bak kaca jatuh ke batu. Berkeping. Nabi dua-duanya minta maaf. Minta maaf karena fisik, minta maaf karena non fisik. Yang ketiga, Nabi bertanya siapa yang uangnya kupakai. Berdiri salah seorang sahabat. Inna laka alayya thalatha darahim. Engkau ada punya utang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas, idfa' ya Fadl. Bayarkan wahai Fadl bin Abbas. 3. Minta maaf fisik, minta maaf non fisik, perasaan, tersinggung, sakit hati, kata kasar, lupa catatan hutang piutang, tuntut. Nabi yang dijamin masuk surga, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidus Saqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia tetap minta maaf. Lalu kenapa kita dengan bangga angkuh sombongnya tidak mau minta maaf? Ini tentang masalah minta maaf. Kita sudah minta maaf tapi dia tidak merespon, dia tidak buka pintu, dia tidak memaafkan kita, telepon tidak diangkat, balasan handphone tidak di WA tidak dibalas, itu bukan urusan kita. Kita hanya mengurus urusan kita. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf atas segala silap salah saya. Masalah orang itu memaafkan atau tidak. Kalau terkait dengan hutang piutang, ini hutang saya. Kalau terkait dengan cakap kata kasar, maafkan saya. Kata-kata saya kasar, saya emosi. Kalau terkait dengan fisik, pernah menempeleng, pernah memukul, tempelenglah saya, jewerlah telinga saya, balaslah, saya pasrah rela. Daripada saya nanti di akhirat diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf. Sisi yang kedua seperti 2 mata uang, meminta maaf, satu lagi memaafkan. Maka Nabi SAW memaafkan. Giginya patah retak berdarah. Pelipisnya berdarah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah, karena mereka tidak tahu. Perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Nabi SAW datang ke Taif, tidak disambut dengan marhaban ya Nurul Aini. Disambut dengan batu, dengan tulang onta, dengan kotoran, basah terompah sendal kayunya. Bersembunyi dia di balik bukit, datang malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit Jabal Abi Qubais dengan Jabal Qu'aiqi'an. Akan kucabut, kutimpakan ke Taif, rata mereka semua dengan tanah. Nabi berdoa, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillatahi wa hawani 'alan nas, aku terhina di antara manusia, anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Rabb, Allah tempat mengadunya orang-orang lemah. Apakah Nabi tidak pernah marah? Nabi marah. Kalau masalah pribadi, giginya, kakinya, pelipisnya, Nabi tidak marah. Tapi ketika 70 ulama da'i yang dikirim dibunuh oleh Bani Re'il, Bani Zakwan, Usayyah, Nabi angkat tangan kunut nazilah 30 hari. Allahumma la'an Re'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, laknat mereka ya Allah. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, summa tarakahu, tarakal la'na. Setelah 1 bulan kunutnya tetap, laknatnya hilang. Itu yang disebut dengan kunut nazilah. Allahumma la'an Israel wa man walahum, laknatlah negara Israel. Kenapa? Karena mereka membunuh saudara kita. Sekarang banyak orang terbalik. Ketika masalah agama, ya kita maafkan saja, rahmatan lil alamin. Tapi kalau pribadinya disenggol, ormasnya, partainya, keluarganya ngamuk. Islam tidak begitu. Nabi kalau dirinya disinggung, dia memaafkan. Tapi kalau agamanya, da'inya, singgunglah da'i Nabi. 1 bulan dia mintakan laknat kepada Allah SWT. Selesai salat Nabi bertanya, asyahidun fulan, mana si fulan? Mana si fulan, kata Nabi.
La yantahiyanna, jangan sampai mereka ulangi lagi solat di rumah. Kenapa tidak ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah mereka, kata Nabi. Nabi marah. Jadi kita kaji malam ini memaafkan bukan berarti tidak marah. Menempatkan marah pada tempatnya. Marah karena Allah. Marah karena sunnah Rasulullah mewajibkan marah. Nabi masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8. Nabi haji tahun 10. Tahun ke-8 Nabi masuk ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Apa yang dilakukan Nabi dengan 10.000 pasukannya? Nabi membersihkan Ka'bah dari Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, berhala. Bersih. Setelah itu Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu Nabi bertanya, "Ma tarawna anni fa'ilum bikum?" Hai penduduk Makkah, kalian dulu mengusir saya. Paman saya, pakcik saya, Hamzah, kalian gunting telinganya, kalian potong hidungnya, kalian robek jantungnya, kalian kunyah mentah-mentah. Ma tarawna anni fa'ilum bikum. Menurut kalian sekarang apa yang akan aku lakukan? Apakah aku akan merobek jantung kalian? Apakah aku akan menggunting telinga kalian? Apa aku akan memotong hidung kalian? Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim wa bunu akhin karim. Engkau saudara kami, ayahmu saudara kami. Apa kata Nabi? Izhabu wa antumut tulaqa. Izhabu, pergilah kamu semua, pulang. Wa antumut tulaqa, kamu bebas sebebas-bebasnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kau lihat mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Jangan kau katakan karena engkau, jangan kau katakan karena panitia, jangan kau bilang karena ustadz hebat mantap, jangan kau katakan karena saya. Fasabbih bihamdi rabbika, sucikan Tuhan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Wastaghfir, minta ampun kepada Allah atas silap, salah, dosa terlintas di hati, pikiran, tercetus di lidah. Innahu kana tawwaba, Allah menerima segala taubat-taubat. Jadi malam ini disandingkan dua judul, satu taubat kepada Allah, dua maaf kepada manusia. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu, dimanapun manusia ini akan senantiasa dihinakan. Illa bihablim minallah, jalin hubungan dengan Allah taubat nasuha, wa hablim minan nas, dengan manusia maaf memaafkan. Kenapa maaf memaafkan itu konotasinya Idul Fitri, Syawal? Itu tradisi, kebiasaan, baik, tidak salah. Memaafkan, minta maaf di Syawal bagus. Yang tidak baik itu nunggu Syawal baru minta maaf, itu kurang bagus. Jadi yang sudah membuka hati di bulan Syawal, datang bersilaturahim minta maaf, membuka hati memaafkan, alhamdulillah. Bagi yang belum, tidak mesti di Syawal. Kalau saya tausiah setiap selesai, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak dan ibu. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, jadi sudah pas sekali tema malam ini, kepada Allah dengan taubat, kepada manusia dengan memaafkan dan meminta maaf, memberi maaf. Saya kembali